Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rofi dengan NIM 2011009 dari kelas FB 1B, Program Studi Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang aritmatika bilangan. Kita langsung aja ke materinya. Pengertian aritmatika bilangan biner. Operasi aritmatika merupakan penjumlahan dan juga pengurangan. Sementara perkalian dan pembagian merupakan operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi dasar tersebut. Aritmatika bilangan biner merupakan beberapa operasi perhitungan yang terjadi dalam bilangan biner. Bilangan biner itu sendiri terdiri dari dua angka, yaitu 1 dan 0. Terdapat 5 operasi aritmatika pada bilangan biner, antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bilangan biner bertanda. Pada video kali ini saya akan membahas cuma 3 saja, dari itu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan biner. Dalam bilangan biner terdapat 2 aturan dasar, antara lain itu ada ini, kalian harus tahu ini aturan dasar ini. Yang ini yang terakhir ada 1 ditambah 1 sama dengan 1 sama dengan 0 menyimpan 1 dengan carry of 1, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 0 sama dengan 2. Karena digital besar biner 1, maka harus dikurangi dengan 2. Karena tidak bisa 2, jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0 dengan carry of 1. Jadi dengan menyimpan 1. Biar lebih jelasnya kita ke contoh aja. Ada contoh soal, kita melakukan penjumlahan seperti umumnya saja, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nih, 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan syarat menyimpan 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 0 menyimpan 1 di atas sini. Kemudian 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0 menyimpan 1 di atas lagi. 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 0 lagi sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan syarat menyimpan 1 di atas sini. Jadi harusnya di sini ada 1 lagi. Karena di bawahnya tidak ada penjumlahan lagi, jadi satunya langsung turun ke bawah sini. Jadi hasilnya ini. Kemudian pengurangan bilangan biner. Itu juga memiliki aturan dasar. Itu ya seperti ini, kalian harus hafalin untuk nggak ingatin ini. Itu yang terakhir ada 0 dikurang 1 sama dengan 1 pinjam 1. Itu maksudnya adalah karena 0 itu tidak bisa dikurangi 1, jadi selalu minjam ke kiri kan. Nah, jadi dengan syarat itu harus minjam 1 dari posisi sebelah kirinya. Biar lebih jelas, kita ke soal saja. Oke, ini soalnya kita kurangi seperti biasa. 0 dikurang 0 itu sama dengan 0. Nih, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian 0 dikurang 1 itu kan gak bisa guys, jadi kita pinjam 1 sebelah sini. Jadi coret satunya, kita taruh di atas sini. Jadi 0 dikurang 1 itu sama dengan 1 dengan syarat harus minjam dari 1. Harus ada 1 di sini. Jadi 1. Karena di sini sudah pinjam, 0 dikurang 0 0, 0 dikurang 0 0. 1 ditambah 1 itu sama 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 0 1 0. Contoh 2. Itu sama aja kayak gini, cuma dia ada 3 bilangan ya. Oke, kita langsung aja. 0 dikurang 1 kan nggak bisa guys. Nah, itu harus hasilnya 1, tapi harus dengan syarat pinjam satunya. Jadi 1 ditaruh sini, di sini satunya dicoret karena dipinjam. Taruh sini. 0 kurang 0 0, 0 kurang 0 0. 1 dikurang 0 itu sama dengan 1. 0 dikurang 1 nggak bisa, jadi pinjam 1. Jadinya hasilnya 1 karena sudah dipinjam tadi, ini satunya. Jadi sisanya 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan dengan yang ini. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0. Kemudian 1 1 0 0. Oke. Oke, sip. Jadi hasilnya 0 1 0 0 0. Tadi hanya ngecek dulu sepatu salah. Kemudian perkalian biner. Contohnya itu ada ini. Ini juga ada aturan dasarnya, kalian harus ingatin ini. Kita langsung aja. 1 dikurang 0. Oke, gini guys. Jadi kan daripada kita ngurangin 1 gini, 1 kurang 0, 0 kurang 0, 1 kurang 0 gitu kan lama ya. Kalau seandainya yang dikurangin itu dikalikan itu 0. Yang dikalikan itu 0, jadi pasti hasil yang di atas ini semua itu 0. Jadi hasilnya pasti 0. 1 kurang 0, 1 kali 0, 0 kali 0, 1 kali 0, 0, 0, 0 semua. Nah, kalau 1 kita kalikan aja.
1 kali 1 sebenarnya juga bisa sih. 1, kalau ini yang dikalikan 1 di sini 1, itu pasti hasilnya akan sama dengan yang di atas. 1 1 0 1 1 1 0 1. 1 kali 1 1, 0 kali 1 0, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, kan? Oke, kita lanjutin. Ini 0, 0 itu kan kalau dikalikan semuanya jadi hasilnya pasti 0 nih kayak tadi. Kemudian kalau 1, kalau dikalikan 1 itu hasilnya akan sama dengan yang di atas. Jadi 1 1 0 1. Langsung aja ya kan biar cepet. Kemudian kita jumlahkan 0 0 turun 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. 0 ditambah 0 0, 0 ditambah 0 0, 0 ditambah 0 0. Kemudian 0 ditambah 1, sebentar saya lupa. 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Tadi 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. 1 ditambah 1 itu sama dengan 0 ya, benar. Sama dengan 0. 1 ditambah 1 sama dengan 0 dan menyisakan 1 di sebelah kiri. Jadi kita taruh sini 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0 tapi menyisakan 1. Jadi kita taruh lagi di sini 1. 1 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 1 ditambah 0 sama dengan, lupa saya. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 menyisakan 1 di sini. Jadi kita tambahkan lagi. Jadi kita tambahkan lagi 1 ditambah 1 sama dengan 0 menyisakan 1 lagi. Jadi satunya turun. Jadi hasilnya segini. Kemudian kita lanjutkan ke sebelah sini caranya selanjutnya. Nah, ini kan 0 ini dicoret semua nih. Nah, kalau ini yang dimaksud 1 2 4 8 ini adalah jumlah pangkat dari bilangan biner. Jadi kalau misalnya 0 itu angkanya maka tidak bisa dijumlahkan. Nih, jadi hanya 1. Misal di sini salah satunya ada 10 10. Jadi di sini 1, di sini 1. Jadi di sini kan 1 nih, jadi 8. Di sini 1, di sini 2. Jadi tambahkan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, jadi karena di sini 0 0 0 cuma 1 jadi ya 2, di sini 8. Itu guys. Jadi sini 82. Bilangan oktal. Bilangan oktal hanya terdiri dari angka 1 sampai 7. Langkah-langkah penjumlahan oktal. Tambahkan masing-masing kolom secara desimal, rubah dari hasil desimal ke oktal. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Kalau hasil penjumlahan tiap-tiap kolom-kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Mungkin kalau dengan teori seperti ini mungkin agak pusing ya. Lebih baik kita ke contoh soalnya aja guys, biar lebih mantap. Oke, kemudian contoh penjumlahan oktal. Itu kita langsung aja jumlahkan seperti biasa. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Itu carry 1 karena melebihi dari angka 7. Karena bilangan oktal kan 1 sampai 7. Kemudian 11 dikurangkan 8 sama dengan 3. Jadi kemudian selanjutnya kita tambahkan 5 ditambah 4 tambah lagi 1 tuh dari yang carry tadi, menyisakan 1 karena tadi melebihi dari angka 7. Jadi harus dikurangi 8. Jadi harus carry 1. 5 ditambah 4 tambah 1 sama dengan 10, carry 1 karena melebihi angka 7. 10 dikurang 8 sama 2. Kemudian lakukan lagi 1 lagi karena nyisa 1. 1 tambah 4 tambah 3 8, carry 1 lagi 8 kurang 8 0. 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5. Ini hasilnya. Oke. Contoh pengurangan oktal. Ini adalah contoh pengurangan oktal. Tadi kan penjumlahan. Ini gampang sih. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3, 4 kurang 1 3, 7 4 3, 6 kurang 3 3. Ini gampang ya. Karena tidak ada yang ya perkurangan biasa lah pada umumnya. Oke. Kemudian contoh kedua itu ada soal ini, contoh kedua itu agak sedikit lebih sulit dari yang sebelumnya. Jadi caranya itu 1 dikurang 7 itu kan nggak bisa. Jadi kita harus meminjam dari angka sebelah kirinya. Jadi di sini kita tuliskan 8 karena angka 7 karena oktal itu kan bilangan 8 ya. Jadi basisnya 8. Jadi kita tulis di sini 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9, 9 dikurang 7 sama dengan 2. Kemudian sebelahnya lagi 2 dikurang 5 sama dengan
Nggak bisa, karena kan 2-nya harus membutuhkan pinjaman lagi. Jadi dia minjam lagi sebelahnya. Jadi 7. Kenapa 7? Karena 8 udah dipinjam 1. Jadi kita pakai 7. 7 ditambah 2, 9 dikurang 5, 4. Kemudian sisanya selanjutnya adalah 3 dikurang 6. Gak bisa juga, kita minjam lagi satunya. Jadi 7. Karena tadi 8 udah dipakai, pakai 7 lagi. Kemudian 7 ditambah 3 dikurang 6 sama dengan 4. Ini satunya nggak ada karena udah habis kita pakai buat minjem. Jadi 442 hasilnya. Perkalian bilangan oktal. Oke. Perkalian bilangan oktal tuh jadi ini ada 26 dikali 24. Jadi kita kalikan seperti biasa. 6 kali 4. Salah, 4 kali 6. Sorry. 4 kali 6 itu 24. Karena melebihi dari angka 7, jadi kita harus bagikan 8. 24 dibagi 8 itu 30. Angka yang mendekati itu jadi nyisakan 0. Kemudian 3-nya kita pakai buat ditambahkan ke penjumlahan selanjutnya. Perkalian selanjutnya, sorry. Ya, selanjutnya ada 4 kali 2. 4 kali 2 ditambah 3 dari ini 3 tadi. 0-nya kita taruh di sini ya. Kemudian tambahkannya tadi 4 kali 2 tambah 3 sama dengan 11. 11 dibagi 8 sama dengan 13. Satunya kita pakai buat nambahkan yang perkalian selanjutnya. Kemudian 3-nya kita taruh di sini. Kemudian 2 kali 6 tambah 1, itu yang tadi, satunya di sini, 13, 13 dibagi 8 sama dengan 15. 5-nya kita taruh sini. Satunya kita tambahkan di sini. Jadi 2 kali 2 lagi, 2 kali 2 tambah 1, 5. Kemudian jumlahkan 0, 0 turun, 3 tambah 5, 1. 3 tambah 5 itu sama dengan 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1, jadi itu 1. Kemudian sisanya 5. Jadi 5, 10. Penjumlahan bilangan heksadesimal dapat dilakukan secara sama dengan penjumlahan bilangan oktal. Bilangan heksadesimal menggunakan simpanan 16. Yap. Kalau oktal kan 8 ya. Oh, ini 16. Ini ada contoh soalnya. Kita jumlahkan seperti biasa. D ditambah 1, D itu 13. 13 tambah 1 sama dengan 14. Hasilnya adalah E itu 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14, E itu 14. Ini D itu 14 ya. A tambah 3 atau 10 tambah 3, 13. Jadi D itu 13. 11 ditambah 4, 15. F itu 19. Jadi hasilnya gampang banget kan. Gini. Oh, ini contoh kedua. Ini agak ribet sih sedikit. 7 ditambah 9 itu sama dengan 16. Itu pinjam 1 karena dia melebihi dari angka 8. 7, sorry. Jadi 16 dia melebihi dari angka 15, sorry, kalau oktal kan 8, ini 15 ya. Jadi 16 dibagi kurang 16 sama dengan 0. Karena carry 1, jadi kita tambahkan di sini. A tambah 8 tambah 1, 19. Carry 1 lagi karena melebihi angka 15. 19 kurang 0, 3. Jadi 1 tambah 1 tambah D, 15. Hasilnya F30. Oh ya, ini hasilnya F30. Pengurangan bilangan heksadesimal. Pengurangan bilangan heksadesimal dapat dilakukan secara sama dengan pengurangan bilangan desimal, tetapi bilangan heksadesimal menjumlahkan simpanan 16 karena merupakan pengurangan bilangan berbasis 16. Ini contoh soalnya, kita kurangi seperti biasa. C dikurang 1, 12 dikurang 1, 11. B itu 2, 11, 11 kurang 2, itu 15, 15 kurang 3. Udah, itu aja guys, gampang banget kan. Habis itu ini agak sedikit ribet ya. Jadi ini kan ada 0 dikurang 9. Itu kan nggak bisa ya. Jadi kita harus minjam ke yang 3-nya, ini kita minjam 1. Jadi 16. Kenapa 16? Karena kan bilangan heksadesimal itu 16 basisnya. Jadi 16 ditambahkan 0, tambahkan yang ini 0, sama dengan 16 dikurang 9 dengan 7. Karena tadi sudah dipinjam 3-nya jadi 2, jadi 2 dikurang 8 sama dengan 18. 2 dikurang 8 kan nggak bisa pinjam lagi sama yang F nih. Nah, jadinya 16 tuh, 16 ditambah 2 sama dengan 18 dikurangin 8 dan 10. Selanjutnya adalah F dikurang D. F dikurang D. Tadi kan sudah dipinjam 1 F-nya, jadi tinggal E. Di E dikurang D sama dengan 14. 14 dikurang 13 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 A mana tadi? 7. Oke. Perkalian bilangan heksadesimal. Langkah-langkahnya, kalikan masing-masing kolom secara desimal, rubah dari hasil desimal ke heksadesimal. Tuliskan hasil dari digit
paling kanan dari hasil heksadesimal. Kalau hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Biar lebih mudah, kita ke soal saja. Kita kalikan seperti biasa. D dikali 3, 13 kali 3. D itu 13. 13 kali 3, 39. 39 dibagi 16, sama dengan 27. Karena melebihi 15 seperti biasa, jadi dibagikan 16. 27, 7-nya kita taruh. Kemudian 2-nya kita tambahkan di perkalian selanjutnya. 3 dikali 3. 7-nya kan kita taruh sini ya. 3 kali 3 sama dengan ditambah 2 yang tadi, 2 sini. Sama dengan 11. Karena tidak melebihi angka 15, jadi kita masukin 11-nya langsung ya. 11-nya langsung. Kemudian selanjutnya D dikali 1 kali D. 1 kali 13 jadi D, karena tidak melebihi jadi 13-nya langsung kita taruh guys. 13. Habis itu sisanya 1 kali 3. 1 kali 3, 3. Jadi 3 terus 3. Oke. Jumlahkan 7. 7 ya tetap 7, cuma diubah aja ke heksadesimal. Ini jadi langsung aja 11 ditambah 13 itu sama dengan 23, karena melebihi jadi 23 dibagi 16 sama dengan 7. Sama dengan 7. Oke. Kemudian ini 7-nya harus di sini ya. Dari sini 7-nya ini dari 11 ditambah 13. Ya, 7. Kemudian 3 itu kan 3 ditambah 1, karena tadi menyisakan 3 ditambah 1 itu tadi karena menyisakan 1 di sini. Berarti tadi harus ini sebentar ya, 1. Harusnya di sini berarti 17 guys, tapi kayaknya satunya lupa saya taruh. Jadi ditambahkan 1 sama yang selanjutnya. Jadi 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ini harusnya 17, bukan 7 ya. Sorry. 17. Oke, mungkin ini aja penjelasan saya mengenai aritmatika bilangan. Mungkin kalau ada kesalahan dalam penjelasan atau kurang baik dalam penjelasan dan ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Dan mungkin segitu aja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.